mau itu malam ataupun siang, maka diperintahkan sebelum sholat untuk berwudu. Ya, baik itu sholat wajib seperti sholat 5 waktu, ataupun sholat sunnah. Ya, ataupun sholat sunnah, maka diperintahkan sebelum sebelum mendirikan sholat tersebut, maka diperintahkan untuk berwudu. Kenapa? Sebagai syarat sahnya. Sehingga ketika lupa, hendaklah dia mengulang sholatnya. Dia mengulang, maknanya apa? Dia berwudu kemudian mengulang sholatnya. Rasul mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Tidak diterima sholat kalian. Maknanya nggak diterima apa? Ya ditolak. Ya. Kalau ditolak apa? Ya berarti nggak dapat pahala. Namanya juga ditolak. Ya. Ditolak sholat salah seorang kalian apabila sholatnya kalian sebelum berwudu. Sampai dia berwudu. Atau misalnya sudah dia berwudu, kemudian batal wudunya. Kemudian apa? Batal wudunya. Maka dia mengulang lagi. Kenapa? Karena ini satu paket. Ya, sampai di dalam sholatnya. Ya. Sholatnya apa? Dia batal. Ya, di dalam wudu. Dia batal, ya, maka dia harus mengulang wudunya, kemudian sholat kembali. Nanti akan diterangkan secara rinci insyaallah ta'ala. Apakah keutamaan berwudu itu hanya di dalam kesempurnaan atau hanya di dalam syarat sahnya sholat? Tidak, bukan hanya itu yang paling utama. Di antara keutamaan yang lain di dalam keutamaan berwudu yang kedua, keutamaan yang kedua di dalam berwudu adalah termasuk bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, ya, tadi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian akan mendirikan sholat, maka cucilah. Ya, tadi disebutkan dalam surat Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Maka bentuk dari iman adalah seseorang, ya, yaitu ya, keutamaan dari berwudu. Ya, bentuk dari iman kepada Allah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah bagian dari iman. Yang mengatakan nisful iman, setengah dari keimanannya. Sehingga bukan hanya saja syarat sahnya sholat, tetapi berwudu juga termasuk termasuk dari iman. Kenapa? Karena iman itu memiliki cabang-cabang. Dalam hadis Rasul mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 73 cabang. Yang paling tinggi a'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang pertama adalah ucapan syahadat. Itu iman yang paling tinggi. Kemudian wa'alaha imatatu anil adha, imatatu tariq anil adha, atau imatatul adha anil tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk iman, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apalagi tentang kebersihan, ya, bersuci, maka ini juga termasuk dari iman. At-tahuru syatrul iman. Maka Islam mengajarkan kebersihan, ya, kebersihan badan. Ada dengan berwudu, ada dengan mandi. Mandi pun ada yang mandi wajib,
ada yang mandi sunnah, ada yang mandi biasa, macam-macam jamaah. Tidak ada di dunia ini yang mengajarkan tentang mandi kecuali dalam agama Islam. Sehingga Islam sangat apa? Sangat memuliakan kebersihan. Kenapa? Ada yang disebut dengan mandi wajib, ada yang disebut mandi sunnah, ada yang disebut dengan mandi biasa. Umumnya orang mandi biasa, mandi ya sekali 2 kali sehari, itu mandi biasa. Ada yang harus mandi dalam Islam, wajib ya. Tidak ada agama yang mengajarkan demikian kecuali Islam, mengajarkan kebersihan, kesucian, sampai ada seperti ini ya. Makanya dikisahkan dahulu ketika kaum muslimin telah ajaran Islam sudah sampai negeri Rum dahulu, mereka ya ahlul kitab ya dari negeri Rum, ketika mereka melihat kaum muslimin, ketika ajaran Islam sampai sampai negeri Romawi kala itu, mereka mengatakan kami baru tahu tentang adanya mandi itu setelah ajaran Islam datang ke sini. Sebelumnya nggak tahu mandi itu apa. Ya banyak, sehingga kalau kita melihat banyak orang yang dia tidak beriman, dia yang nggak mandi. Ya mungkin ketika kerja cukup semprot berangkat begitu. Ya, kenapa? Karena memang nggak ada syariat mandi. Kalau lagi panas mandi, kalau enggak ya enggak. Bebas. Dalam Islam tidak. 6. Kemudian juga keutamaan yang ketiga di antara keutamaan berwudu adalah akan menggugurkan dosa-dosa kecil jemaah. Menggugurkan dosa-dosa. Ada dosa-dosa besar itu harus tobat. Ada dosa-dosa kecil, kita itu banyak dosa. Kalau di absen setiap hari kita banyak nggak dosanya jemaah? Banyak apa sedikit bu? Banyak. Sama ya bu. Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan dan dosa. Siapa anak Adam ini? Ya kulo kali panjenengan. Banyak dosa-dosa kita. Baik dosa mata dengan ngeliat, dosa lisan dengan ngomongin orang, ngerasani, hasad, mencela, menggibah, dosa tangan dengan menyentuh, melakukan sesuatu, dosa kaki dengan jalan, ya, macam-macam dosa yang kita lakukan. Apalagi sekarang dengan adanya HP, wah dosa apa yang sudah kita lakukan, macam-macam. Ya, kalau dulu orang ya ingin melakukan suatu dosa itu ya agak susah, sekarang sudah ada HP. Maka petaka sebuah jempol. Kenapa jempolnya yang jalan? Dosa terus ini. Naam, iya. Maka di antara penggugur dosa-dosa, yaitu dosa-dosa kecil itu adalah dengan berwudu. Loh kok dosa-dosa kecil? Walaupun kecil jangan meremehkan. Tahu gunung? Gunung itu susunan dari kerikil jemaah. Susunan dari batu-batu jadilah gunung. Sehingga jangan meremehkan, walaupun menggugurkan dosa, suatu dosa besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Maka dengan itu, dengan berwudu kita mengharapkan dari wudu kita mendatangkan pengguguran dosa. Kenapa? Karena menggugurkan dosa itu cuma ada 2 cara. Pertama cara di dunia, dan yang kedua menggugurkan dosa cara di akhirat. Kalau cara penggugur dosa di dunia itu dengan diantaranya berwudu. Tetapi ketika penggugur dosa di akhirat bukan caranya berwudu. Disiksa dulu. Dosanya dibersihkan, disiksa dulu. Makanya jenengan pengen digugurkan dosanya, disiksa apa berwudu? Disiksa apa berwudu? Berwudu tentunya. Kenapa? Karena mumpung kita di dunia membersihkan dosa kita, menggugurkan dosa kita dengan berwudu. Kalau di akhirat sudah siapa yang nyuruh wudu lagi? Dan menggugurkan dosa itu disiksa dulu.
dibalas dulu dosanya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-abdul muslim," apabila seorang muslim itu telah berwudu, faqasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha maqitril ma'i. Rasul mengatakan apabila dia ketika mencuci wajahnya, maka keluar dari apa? Dari wajahnya itu apa? Dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan air. Tetesan-tetesan air. Bukan berarti kalau semakin banyak airnya terus dosanya semakin banyak, ya enggak. Ya. Justru kita diperintahkan berwudu itu hemat air. Bukan dengan bersama tetesan air, semakin banyak tetesan air makin banyak dosa yang gugur, ya enggak. Wah, akhirnya kerannya dipolke begitu, ya enggak. Ini namanya apa? Pemborosan. Ya. Kemudian fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Ketika mencuci tangannya, maka keluar dari tangan-tangannya itu apa? Ya, dosa-dosa bersama dengan tetesan-tetesan airnya. Dosa-dosa dari tangan yang dia telah lakukan. Fa idza qasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'. Ketika mencuci kakinya, maka keluar dosa-dosanya dari kaki yang dia telah gunakan untuk berjalan dengan tetesan-tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai ketika dia banyak berwudu, sering berwudu, maka semakin banyak dosa-dosa yang dibersihkan. Makanya kelihatan orang yang nggak pernah wudu, kelihatan. Jangankan sholat, wudu aja enggak. Wong wudu itu dimulai, sholat itu dimulai wudu dulu, ini wudu aja enggak. Ini wudu aja enggak, ini biasanya mukanya udah kelihatan angker begitu. Ya bukan berarti kalau lihat angker banyak dosa, ya enggak. Ya, tetapi tentunya beda. Ini mukanya serem, tapi kelihatan kalau sering wudu bersih. Beda sama orang udah angker enggak pernah wudu. Wah, itu ya, gimana dosa-dosanya itu. Nas'alullah as-salamah. Kemudian faidah yang lain, keutamaan yang lain di dalam berwudu, yaitu akan mengangkat kedudukan di dunia dan di akhirat. Akan diangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Orang itu di dunia berlomba-lomba pengen nyari kedudukan. Banyak orang di dunia nyari jabatan. Banyak orang di dunia itu mencari apa? Mencari kedudukan, jabatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan, mengangkat kedudukan seorang yaitu dengan berwudu. Kira-kira kalau yang ngangkat kedudukan itu Allah dengan manusia, utama mana? Utama yang mana? Utama yang Allah angkat. Kenapa? Kedudukan di dunia kalau manusia yang ngangkat nggak lama. Yang sekarang jadi camat, besok dia apa? Ya, mantan camat. Yang sekarang jadi gubernur, besok jadi apa? Mantan gubernur. Yang sekarang jadi presiden, besok jadi apa? Mantan presiden. Tetapi kalau Allah yang mengangkat, Allah apa? Ya, tidak menjadikan keburukan. Tentunya Allah mengangkat kedudukan seseorang itu apa? Tidak ada namanya mantan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhummahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang kalian kalau mengamalkan akan dihapuskan dosa-dosa
kemudian diangkat kedudukannya. Diangkat kedudukannya nanti di hari kiamat. Ya. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Maka Rasul mengatakan isbagul wudu, maka sempurnakan wudunya. Maknanya enggak sekedar wudu. Maknanya bukan sekedar wudu, isbagul wudu maknanya sempurnakan, perbaiki. Sempurnakan, perbaiki. Ya. Alal makarihi wa kasratul khata ilal masajid. Wa kasratul khuta ilal masajid. Kemudian ya, Rasul mengatakan dan diantaranya banyak berjalan ke masjid, maknanya sholat. Dan tadi Rasul mengatakan isbagul wudu, sempurnakan wudu kalian. Yang nanti kita akan bahas bukan hanya sekedar wudu, bahkan harus harus terbaik, harus menyempurnakan wudunya. Kenapa? Karena kesempurnaan wudunya itu diantara akan membuka kesempurnaan sholatnya. Kemudian faidah yang lain, keutamaan berwudu yang lain adalah jalan masuk surga. Jalan masuk surga dengan berwudu. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Rasul bersabda, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Maknanya bukan sekedar wudu, enggak sekedar srak-srak yang penting puasa ya, atau tul selesai. Tapi fa'ahsanal wudu, sempurnakan dan perbaiki wudunya. Apa kata Rasul? Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Wa tuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah, kemudian salatnya khusyuk. Baik itu khusyuk di dalam hatinya dan khusyuk di dalam salatnya, maka wajib baginya masuk surga. Itu keutamaan berwudu jamaah. Tetapi ingat fa'ahsanal wudu. Di antara keutamaan yang lain bahwa wudu ini akan menjadi tanda nanti sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda, sebagai dia adalah umat Islam. Sebagai tanda dia adalah seorang mukmin. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Jadi bekas-bekas wudu yang kita berwudu di dunia, nanti pada hari kiamat keluar cahaya. Dan itu berarti sebagai bentuk tanda sebagai seorang muslim. Kenapa? Tandanya bekas dari wudunya dia akan ya, dari jasad itu yang dia berwudu dengannya nanti pada hari kiamat keluar cahaya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, Rasul mengatakan, antum ashabi, Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian teman-teman saya, wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'd, dan nanti ada saudara-saudara saya yang nanti lam ya'tu ba'd, yang sekarang belum keluar. Kalau kalian teman-teman saya semuanya, nanti ada saudara-saudara saya yang akan keluar setelah kita. Kita ketemu Rasul enggak jamaah? Enggak. Kita di dunia kan enggak ketemu Rasul. Kita jaraknya 14 abad tahun yang lalu enggak ketemu. Tetapi Rasul mengatakan ada saudara-saudara kita yang sekarang belum hadir. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Terus bagaimana ya Rasul? Engkau kenal sama umatmu sedangkan engkau enggak ngelihat. Engkau enggak melihat umatmu ya Rasul setelah engkau wafat, orang-orang muslim yang mana, orang-orang kafir yang mana? Rasul enggak ngelihat, betul. Engkau tidak melihat ya Rasul setelah engkau wafat, engkau tidak melihat umatmu yang akan datang dari negeri mana, dari kampung mana, dari kecamatan mana, dari pelosok mana. Engkau enggak kenal ya Rasul. Gimana engkau akan mengenali dia sebagai umatmu sedangkan pernah ketemu aja enggak? Apa kata Rasul? Rasul mengatakan,
fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Tapi saya kenal mereka. Walaupun saya nggak ketemu mereka di dunia, tetapi nanti di hari kiamat saya kenal mereka. Dari apa Rasul mengenali mereka? Dari bekas-bekas wudunya ketika di dunia. Dari tanda-tanda apa? Tanda-tanda wudu ketika di dunia, itu berarti umatku. Itulah umatku, walaupun saya dulu di dunia nggak ketemu, dari bekas berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya, Allahumma amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ghurran muhajjalina min atharil wudu, mendapatkan cahaya dari badan kita dari bekas-bekas wudu yang kita yang kita amalkan ketika di dunia. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang dengan bahasan tata cara berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.